lain ya, ya ini Mac ngebales chat, terus bapak dawal kita tidak tahu nih kemana nih, udah jam segini lagi pengen pulang. Aduh. Kenapa? Habis dari WC Pak. Dari WC kenapa? Saya bolak balik udah 5 kali nih. Kenapa lagi satu? Hah? Kenapa lagi? Barangkali mau nambah Pak. Enggak, ini genap. enggak masalah ya Pak. Ini saya gara-gara habis makan ini. Makan? Mana Ya apa? orang kan di sini nggak dikasih makan Pak. Bangsat emang. Betul sih, saya juga kelaparan sebetulnya. Ini dari tadi perut saya kubuk-kubuk Pak. Enggak, tadi saya ini kan ke rumah dulu tuh. Terus ada ini adik saya baru pulang sekolah. Saya makan lah bekalnya tuh. Bekalnya nggak dimakan ini di sekolah. Saya perut tapi. Aduh. Oh. Tapi emang ini lagi marak juga sih sebenarnya masalah makanan sekolah-sekolah ini. Jadi kemarin tuh ada sebuah tragedi di mana siswa dari jenjang PAUD hingga SMA atau SMA di Kecamatan Cipokor dan Kecamatan Cihaplas Kabupaten Bandung, Bandung Barat ya, mengalami keracunan massal setelah mengkonsumsi MBG, makanan bergizi gratis. Per tanggal 25 September kemarin. Jangan-jangan itu gara-gara bekal-bekal adik saya tuh dari MBG tuh. Mungkin Mbak, bisa jadi. Tapi soalnya banyak orang yang ya keluhan-keluhan para siswa-siswa itu kan tidak sesuai dengan selera kayak apa. Jadi mungkin dibekal makanya. Anjing. Jangan-jangan saya keracunan di situ ya. Nah, ini itu gimana berita keracunan itu? Ini dilansir dari bbj.com, media melaporkan kasus dugaan keracunan pertama terjadi di Kecamatan Cipongkor Senin 22 September. Keracunan ini awalnya terjadi pada puluhan orang, namun korban dilaporkan semakin bertambah. Suryatman mengatakan sebanyak 500 pelajar keracunan usai menyantap MBG. Belum selesai di Kecamatan Cipongkor, 24 September keracunan kembali terjadi di Kecamatan Cihamplas. Langsung ya itu. Ini sebanyak 60 orang menjadi korban. Pada tanggal 25 September, Pemkab Bandung Barat menetapkan kasus keracunan massal sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Langsung tuh. Di situ ditetapkan karena korbannya mungkin terlalu banyak betul, udah banyak korban, bahkan sampai 500-an, Bro. Ya. Bayangin, Pak. Iya, benar. Nah, itu maksudnya biasanya kalau keracunan nih, Pak. Mereka sakit perut kayak kita dong, kayak kita, kayak saya dong. Bisa. Kalau saya juga tadi sampai 5 kali loh bolak-balik. Kalau ini ya dari hasil rekap data di Puskesmas Cipongkor nih. Yuyun Sari Hotimah menjelaskan korban mengalami gejala keracunan sakit perut, pusing, dan mual, tapi ada gejala sesak napas yang tidak lazim terjadi pada kasus keracunan ini. Selain itu, korban juga tidak mengalami diare yang merupakan gejala keracunan. Jadi tidak hanya sebagai diare doang ya bisa dinyatakan dia keracunan makanan, ya. Tapi ada gejala-gejala lain yang umum gitu. Tapi emang asma, Pak. Maksudnya emang kalau keracunan makanan itu pasti asma ya? Iya, aneh juga ya. Ya juga sih. Bener sih. Kalau racun maksudnya keracunan makanan ya, saya juga pernah keracunan makanan ya. Kebetulan waktu itu saya beli cilor gitu, makan pakai saus ya. Ya. Itu saya bener-bener sampai ya mual-mual, dan juga kalau sakit perut emang saya tidak tahan pedas ya. Saya saus juga nggak tahan, Pak. Ya udah tahu, gue bisa makan pedas. Ya. Cuman waktu itu emang gak sengaja sama si masnya udah disambal, udah disausin, jadi ya udah saya makan gitu. Ya kalau itu kan maksudnya jajanan kaki lima kan. Iya. Ini kan bener-bener yang dikelola oleh pemerintah, ya, makanya betul. Kenapa bisa terjadi gitu ya? Nah itu kenapa bisa terjadi? Dilansir dari detik.com, dugaan awal keracunan ini adalah menu MBG dimasak terlalu dini sehingga Nah ini dilansir dari detik.com, dugaan awal keracunan ini adalah menu MBG dimasak terlalu dini sehingga saat dibagikan MBG kurang layak dikonsumsi. Menurut info terakhir itu karena menunya dimasak terlalu dini, jadi mengakibatkan makanan didistribusikan ke siswa dalam keadaan sudah tidak bagus. Kata koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPPG, P-nya 2 kali ya, di wilayah Bandung Barat sih. Namanya Gani Junjunan. Dilansir dari Detik Jabar, Selasa 23 bulan September 2025. Berarti memang cukup berpengaruh tuh. Iya. Kan
Apa terlalu lama? Saya sih sebenarnya saya mengetahui flow-nya dapur ya. Beritahu kita. Flow-nya dapur itu udah kan itu ada sebuah ingredients yang dimana di satu gudang itu ada bahan pokok yang everlasting dan juga ada bahan pokok yang fresh, betul. Dan juga cara pengolahannya juga ada yang dimasak tuh dari kemarin-kemarin. Itu untuk disajikan sebagai tambahan, dan juga ada yang langsung hari itu harus dimasak gitu. Betul. Ini kemungkinan terlalu cepat dimasak dan pada akhirnya untuk didistribusikannya terlalu lama waktu ya si makanan itu. Jadi si makanan ini itu udah dalam kondisi yang tidak bagus. Tapi apa yang dirasakan anak-anak Pak kalau menurut wartawan gitu? Nah, ini dari keterangan siswa ya yang keracunan ya. Mereka mencium bau tak sedap ketika membuka kotak EBG berbahan stainless tersebut. Oh, tadi ya. Ya, kebanyakan siswa tak menghabiskan makanan tersebut. Namun, hal ini masih diselidiki oleh Pemkab Bandung Barat dan Polda Jawa Barat. Oh, berarti ada kemungkinan hal-hal lainnya di selain yang tadi duluan memasak. Tapi kalau misalnya dia mencium bau tak sedap, berarti emang sudah tidak fresh. Maksudnya kenapa gitu. Dia masih makan? Iya, nah itu kan makanya banyak siswa yang gak ngehabisin makanannya. Mungkin salah satunya adik Anda, Pak. Adik bawa, tapi adik saya baik-baik aja di rumah. Karena tidak dimakan, Anda yang makan. Iya betul. Bisa. Ada yang makan itu bahaya, Anda yang sakit perut ya. Anjing, kenapa jadi ke saya? Iya benar, Anda yang terlalu kelaparan kayak makanya bertanya, Dek, sebenarnya adik Anda juga salah kenapa dibawa ke rumah, kenapa tidak dibuang? Tapi setelah kejadian ini Pak, apa respon pemerintah nih? Jadi udah berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah setempat untuk mengevakuasi korban ya. Oke. Nah ini dilansir dari Teto Adi. Lonjakan korban membuat kapasitas layanan kesehatan di lapangan kewalahan. Posko Cipongkor dan sejumlah puskesmas tak lagi mampu menampung pasien. Kapolsek Sidangkerta Ibtu Solehudin mengatakan langkah darurat terpaksa ditempuh dengan memanfaatkan gor serta masjid sebagai lokasi penampungan sementara. Untuk sementara ditempatkan di gor dan di masjid. Tempat-tempat kosong kita isi untuk penanganan pertama. Diperkirakan hampir 150-an korban baru dan akan terus bertambah, ujarnya. Pasien dengan kondisi parah segera dievakuasi ke rumah sakit rujukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Yang menyuplai MBG pun telah diberhentikan sementara oleh BGE. Berarti si korbannya itu gara-gara terlalu banyak ya? Iya. Sampai tempat rumah sakit pun agak kewalahan ya. Puskesmas pun ya, pusat kesehatan masyarakat setempat pun udah saya tidak sanggup gitu, ini terlalu banyak gitu. Iya betul, dan ini pun wajar sih ketika pemerintah tuh menjatuhkan KLB tadi. Iya. Biasa. Oke. Karena emang benar-benar secara massal gitu. Respon yang lain? Nah ini dilansir dari bbj.com juga, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan Charles Honoris misalnya mengusulkan agar uang MBG disalurkan langsung ke orang tua siswa. Tujuannya agar orang tua bisa memasak sesuai kebutuhan anaknya, dan sebagai masyarakat sipil pun berkomentar di internet agar program ini di stop pasalnya. Nah sebenarnya ini agak kontradiksi juga ya. Karena mungkin dia bisa bisa berkomentar seperti ini tapi tidak mengetahui di lapangan seperti apa. Nah masalahnya kalau bisa uangnya dikasih ke orang tua, Bapak tahu sendiri. Itu namanya emak-emak dikasih duit. Dia bukan mengolah untuk pasangan, dia dipakai buat yang lain. Ya, siapa tahu kan dipakai buat balas. Nah, Bapak kasih pakai. Betul. Makanya kan agak gimana gitu, pasti jadi sebuah masalah yang baru gitu. Jangankan itu Pak, maksudnya uang sunat kita pun. Betul. Itu saya dulu pergi beli McD aja Pak. Udah gitu doang Pak. Gitu doang. Padahal yang ngamplop banyak ya. Asli Pak itu. Emang culas. Tapi masyarakat pun kan maksudnya nggak salah juga gitu ngomong. Ada yang mengusulkan untuk stop karena kejadian ini tuh nggak sekali dua kali aja gitu. Sebenarnya ini tuh udah dibicarakan juga sama Pak petinggi di sana. Pak Deddy Mulyadi. Oh, Deddy Mulyadi. Ya. Di mana dia mau mengaudit si BGN-nya, Badan Gizi Nasionalnya, karena mereka yang harusnya menetapkan ini tuh layak atau tidak gitu. Nah, itu Pak, maksudnya dari beberapa kasus kan. Maksudnya ini dari
Iya. Dari awal MBG itu udah terjadi masalah gitu. Betul, ada beberapa banyak kasus kan yang keracunan Iya. gitu. Terus kemarin kayak ada isu-isu soal bahwa nampannya ada mengandung minyak babi dan lain-lain itu gitu. tolol sih. Asli Pak itu Pak. Maksudnya bagian itu emang harus agak diteliti lah. Maksudnya kita bisa di searching teman-teman gitu. Kalau kalian tahu bahwa petinggi-petinggi bagian itu adalah bukan ahli gizi gitu. Betul. Itu yang aneh. Betul. Sebenarnya ini tuh untuk membereskan masalah itu simpel, Pak. Iya betul. Gak harus di stop karena programnya bagus menurut saya. Iya betul. Tidak harus diberikan ke orang tua karena bakal culas nanti di masa baru. Betul. Yang harus diperhatikan itu adalah ahli gizi ini. Iya betul. Gimana caranya mensukseskan program ini kan? Dan yang harus diperhatikan juga adalah ya tempat produksinya. Gitu. Iya. Saya tuh kalau ngelihat negara luar Pak, maksudnya orang yang menyediakan makanan gratis kan adalah sekolahnya gitu. Betul. Kenapa tidak sekolahnya saja yang bikin dapur di sana? Betul. Gitu? Kalau percaya emang bagusnya kayak gitu. Mungkin dari pihak pengelola atau distribusinya tepatkanlah masing-masingnya di masing-masing sekolah nih kasarnya. Mestinya dari segala menu yang common gitu ya, yang umum gitu. Sebanyak ikan-ikan di samudra ini. At least kalau bisa tidak ikan boleh lah, ikan ya. Kan ada pindang gitu. Pindang kan ada di mana-mana. Ya. Iya, banter-banternya yang kecil pun ada ikan teri gitu. Baby shark Saya juga sempat nonton video ini Pak. Ahli gizi, dokter gizi, namanya ada perempuan. Saya lupa namanya siapa. Pokoknya ada dia ngobrol di DPR itu soal makan MBG ini. MBG ini. Terus kata dia, saya tuh baru tahu bahwa ternyata ada bahwa kalau misalkan Ramadan, si MBG ini diganti sama namanya tuh makanan ringan. Jadi bisa dibawa ke rumah. Nah, di dalamnya ada yang ngasih sukro, Pak. Maksudnya ada sukro. Itu terlalu ringan sih. Iya. Itu terlalu ringan sih. Misalnya ya sebenarnya ada mie sama telurnya gitu. Kan melengkapi ya bener ya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Ya itulah Pak, maksudnya semoga ya sebenarnya program ini tuh bagus. Iya, bagus banget. Tidak harus di stop juga sih karena emang kayak orang mah ngelihat negara-negara luar gitu ya. Maksudnya tuh setiap sekolahnya tuh punya yang namanya makan siang lah. Kalau makan siang gratis lah. Dan ini pun tetap harus ada sih, maksudnya udah bagus lah, bukan program yang salah kok. Iya, cuman yang kurang itu adalah pemantauannya itu. Betul, itu dia. Pemantauannya gitu. Dari segi gizi dan lain-lain, cara memasak dan lain-lain mungkin harus lebih dikuatkan lagi dan tolong ya BGN itu. Ya perhatikan lah, maksudnya ini tuh ada tuh mengorbankan banyak anak-anak bangsa. Iya betul. Yang mana mereka ya harus dari gizi terpenuhi gitu kan. Nah itu dia. Maksudnya tuh jangan sampai asal-asalan lah. Sekarang masih mending tuh keracunan doang gitu kan. Iya, itu kalau sampai ada yang meninggal kan. Aduh, jangan sampai lah ya. Masalahnya kan daya tahan tubuh orang kan beda-beda. Betul. Mungkin ada yang waktu makan daya tahan tubuhnya bagus. Iya. Dia cuman mual-mual doang habis itu beres gitu kan. Iya. Mungkin ada yang jadi penyakit kepanjangan nantinya gitu. Iya. Maksudnya kan tadi juga ada yang sampai sesak napas itu kan. Sangat menakutkan ya. Dia nggak masukin bedak MBK. Itu mulai ketek goblok. Bukan. Sampai ke paru-paru itu gimana gitu ya? Saya juga nggak ngerti ya. Saya bukan ahli gizi juga sebenarnya. Pak, saya sakit perut lagi Pak. Berak. Jangan lupa cebok, ini pantesan dari tadi bau. Anda spirit ya? Tidak. Ada spirit kan? Anda ngaku. Oh. Enggak, ini ya sekalian lah Pak. Ada apa itu? Bisa berkas-berkas untuk kasus-kasus selanjutnya. Bisa ya nanti dicek aja lah di WC lah, ini bau banget, Cok. Maaf ya, Pak. Aduh. Urgent. Bau. Ada-ada aja. Jadi para Hokomarechi di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang keracunan massal MBG di Bandung Barat ini? Apakah harus di stop? Apa harus dilanjut? Yang pasti, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang sama-sama